Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan turun atas kita sekalian pada pagi hari ini. Masih ada 6 hari lagi kita memiliki kesempatan untuk bersama-sama dalam momentum hari doa sebelum hari Pentakosta. Mengapa kita melakukannya? Karena kita mau menggunakan setiap kesempatan yang ada untuk mengisinya dengan persekutuan dalam hubungan kita dengan Tuhan. Waktu orang berdoa, ingatlah bahwa yang disembah adalah Allah yang roh adanya. Bisa saja terjadi ketika orang berdoa secara fisik, secara emosi dia tidak mengalami sesuatu. Karena manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tetapi satu hal yang pasti ketika seseorang berdoa kepada Allah yang adalah roh, maka rohnya dikuatkan. Rohnya diperbaharui oleh Tuhan. Bisa saja tubuh tidak mengalami sesuatu apapun ketika rohnya diperbaharui. Tetapi percayalah yang dia lakukan adalah satu hal yang benar, yang berguna bagi manusia rohaninya. Waktu Anda berdoa bersekutu dengan Tuhan, maka Anda menyatu dengan Tuhan yang adalah roh itu. Dan ketika orang berdoa sungguh-sungguh, maka jiwanya pasti disegarkan, dikuatkan, dan tubuhnya juga bisa mengalami jamahan Tuhan. Tetapi yang pertama adalah rohnya sendiri. Itu sebabnya ketika kita berdoa, harapkanlah bahwa Allah yang disembah adalah Allah yang juga berkenan hadir dalam persekutuan kita. Setidaknya kita bisa menikmati satu waktu bersama dengan Tuhan dalam momen doa itu. Seperti itu juga harusnya menjadi sebuah stimulasi buat kita berdoa di rumah. Kadang-kadang kita berdoa di rumah tidak ada musik, tidak ada orang banyak. Apakah doa kita juga sampai ke hadirat Tuhan? Tetapi karena kita berdoa berdasarkan firman Tuhan, sesuai dengan iman, dan percaya bahwa apa yang kita lakukan di dalam nama Tuhan Yesus tidak sia-sia, maka doa seperti itu pun menjadi satu doa yang berkenan kepada Tuhan. Bahkan Alkitab berkata dalam Roma 8, satu waktu kita berdoa dalam bahasa roh, kita tidak mengerti apa yang kita doakan. Tetapi roh membantu kita untuk kita bisa berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, saya mengajak kita untuk kembali dalam kitab Bilangan. Ada 4 pasal yang menjadi penutup dari kitab Bilangan. Dan menarik bahwa kitab ini tidak ditutup dengan kemenangan perang. Tetapi pasal 33 Allah menyuruh Musa membuat catatan-catatan perjalanan. Sangat rinci, sangat detail. Kalau kemudian 3.500 tahun lebih kita bisa membaca peristiwa ini, karena tradisi ini dilakukan Musa dengan setia. Anda tidak bisa menemukan manuskrip kuno kalau orang-orang yang hidup di zaman itu tidak mencatatnya. Ya. Pasal 34, kemudian Tuhan mengatur begitu rupa tentang batas-batas tanah yang mereka akan miliki. Jadi Allah yang menetapkannya, Ruben di mana, Yehuda di mana, dan seterusnya. Kemudian pasal 35, Tuhan dengan adil memberikan 6 kota perlindungan bagi seluruh Israel di sebelah barat atau sebelum sungai Yordan, dan juga 3-nya lagi di wilayah tanah Kanaan. Apa maknanya? Ada, Tuhan menyediakan ini. Dan pasal 36 kita bercerita tentang ketika Tuhan menyuruh kita untuk menjaga warisan. Warisan apa? Warisan yang tidak akan pernah hilang dalam hidup kita. Mari kita melihatnya sehingga kita bisa berkata bagian penutup dari kitab Bilangan ini bisa kita katakan Allah yang tetap memimpin sampai akhir. Allah yang setia. Dia tidak memulai sesuatu dan ketika berantakan dia meninggalkannya. Dalam hidup berapa banyak orang yang memiliki kebiasaan seperti ini, semangat di awal, tetapi ketika di perjalanan menemukan banyak kesukaran, dia hands up, dia mundur, dia berkata aku nggak sanggup, aku nggak mau lagi. Tetapi Allah bukanlah tipe seperti itu.
Ketika dia memulai yang baik, maka dia mengerjakannya sampai akhir. Dan karena kita anak-anak Allah, dilahirkan oleh benih ilahi, maka Tuhan mau kita juga memiliki tabiat ini. Lakukan sesuatu yang baik sampai selesai. Amin. Jangan mundur di tengah jalan, jangan berhenti, karena semua yang kita jalani belum sampai ke garis akhir. Seperti itulah Tuhan, Dia setia. Di dalam suka duka perjalanan Israel yang nanti kita lihat sekilas, Tuhan tetap setia menuntun mereka. Generasi berganti, suasana berubah, tetapi Dia tidak pernah berubah. Seperti itulah Allah yang kita sembah, tidak pernah berubah. Bayangkan bahwa hidup kita tidak selalu mudah. Pasti kita sedang hidup di bagian situasi yang mungkin jauh lebih pelik, tidak secara ekonomi saja, tetapi di dalam suasana di mana dunia media sosial kita bisa dikacaukan, dibingungkan dengan AI. Kadang-kadang video yang sepertinya benar, berita yang seperti benar, ternyata itu adalah suatu cara untuk mengacaukan orang. Pertandingan atau peperangan sampai kepada tingkat media, sehingga orang-orang yang tidak memahami, tidak berprinsip, seringkali dia menjadi bimbang. Mengapa begitu kacau sumber-sumber atau orang-orang yang mungkin bisa dipercaya ternyata dibiayai atau disuap atau hal-hal yang lain. Jadi dalam hidup ini pasti tidak mudah. Siapa yang bisa berkata bahwa ada doa-doanya yang belum terjawab sampai hari ini? Ya, betul? Hanya orang yang tidak pernah berdoa yang akan berkata semua doa saya sudah terjawab. Betul nggak? Tapi kalau Anda berdoa dengan sungguh-sungguh tentang hidupmu, tentang pelayananmu, tentang rohanimu, tentang keluargamu, tentang orang-orang di sekitarmu, tetanggamu, kawanmu, kenalanmu, maka kita bisa berkata ada doa-doa yang belum dijawab oleh Tuhan. Itu fakta. Sekali lagi, hanya orang yang tidak pernah berdoa yang berani berkata semua doanya sudah dijawab. Karena doanya terlalu kecil, terlalu sedikit, terlalu egois. Karena doanya hanya berkata, Tuhan biarlah aku hidup, aku makan dan aku kenyang, aku bisa melakukan ini, cukuplah. Seharusnya kita mengembangkan doa kita lebih besar lagi. Doa buat kiri kanan, doa buat saudara kita, orang-orang yang belum mengenal Tuhan, doa bagi suku-suku yang mungkin satu kali mereka belum pernah dengar Injil, sampai kita melihat semua janji Allah digenapi. Teruslah berdoa, percayalah tidak ada doa yang sia-sia. Meskipun ada doa-doa yang belum dijawab Tuhan, ada kehilangan-kehilangan yang terjadi dalam perjalanan hidup yang harus kita lepaskan dengan sengaja. Salib adalah sebuah pertukaran. Ketika kita membawa beban hidup kita, maka kita bisa menerima kelegaan. Salib adalah pertukaran ilahi, tempat di mana dosa dan semua pelanggaran kita bisa letakkan di sana. Kalau ada orang Kristen yang tidak pernah mengalami kehilangan dalam hidupnya, berarti dia belum pernah datang ke kaki salib Tuhan dengan sungguh-sungguh. Gaya hidupmu yang mungkin kau cintai, tapi itu jika melanggar, beririsan, berseberangan dengan kehendak Allah, kau harus membawanya di kaki Tuhan dan biarkan Tuhan mengikisnya. Tujuan dan cita-citamu yang mungkin besar tetapi tidak sejalan dengan Tuhan, ketika engkau membawanya di hadapan Tuhan, itu mungkin harus engkau tinggalkan. Dalam hidup kita bisa mengalami kehilangan-kehilangan, baik yang kita sengaja maupun yang tidak sengaja. Ada musim padang gurun. Ini sesuatu yang kita bisa lihat dalam Israel dan kita juga bisa mengalaminya. Mungkin kita sedang mengalami suasana padang gurun, kering, tetapi percayalah tiang awan dan tiang api masih setia menuntun kita. Yang paling bahaya, jika Anda berjalan di padang gurun, tidak ada tiang awan dan tidak tiang api, tidak ada mana dari Tuhan. Tapi jika engkau berjalan dalam suasana yang sulit, kering, panas, terik, dan mungkin memberikan ketakutan, tapi Allah masih menyertaimu, maka engkau bisa berkata, aku berjalan di jalan-jalannya Tuhan. Amin.
Kalau orang sudah berjalan puluhan tahun di dalam Tuhan, dia bisa menyadari bahwa yang menopang hidupnya sampai hari ini, yang menopang pekerjaannya, pelayanannya, usahanya, bukanlah karena kuatnya kita memegang Tuhan. Sebab kadang-kadang engkau sama sekali tidak memegang Tuhan dan engkau berjalan lepas. Itu fakta. Betul? Enggak paham yang saya maksud. Kadang-kadang kita tidak mau berjalan bersama Tuhan dan memegang tangan Tuhan. Hanya di suatu saat situasi kritis kita pegang Tuhan dan berkata, Tuhan jangan lepaskan saya. Tapi ketika semua sudah tenang, semua sudah berjalan baik, kadang kita berkata, aku nggak apa-apalah, nggak pegang Tuhan untuk sesaat. Jadi sebetulnya jika kita bisa sampai hari ini di sini, Ebenezer sampai sekarang, maka kita tahu kesetiaan Tuhanlah yang memegang tangan kita. Amin. Jadi bayangkan jika Tuhan bukanlah Tuhan yang setia seperti itu. Ketika kita lelah, ketika kita jenuh, kita melepaskan tangan kita, maka kita terlepas, ya. Saudara lihat, sekuat apa kita memegang tangan Tuhan, jauh lebih kuat tangan Tuhan memegang kita. Itulah faktanya. Jauh lebih kuat tangan Allah yang menggenggam kita, karena Dia menggenggamnya dengan kasih dan kesetiaan kekal. Dia mendasarinya dengan janji yang tidak akan pernah berubah. Meskipun situasi kita berubah-ubah, tapi kesetiaan orang kepada Tuhan bisa berubah. Kalau engkau sibuk, kau bisa berkata Tuhan nomor 2, nomor 3. Kalau engkau lagi asik dengan keadaanmu, engkau bisa lupa Tuhan. Kalau orang sedang mengalami tekanan yang hebat, dan ketika dia berdoa dan Tuhan belum menjawab, dia pun bisa mengendorkan hubungannya dengan Tuhan. Jika hidup kita bergantung dengan kekuatan kita semata-mata, kita pasti sangat berbahaya. Tapi bersyukurlah, di luar atau terlepas dari kekurangan kita, kesetiaan Allah tidak pernah undur memegang kita. Haleluya. Allah itu sungguh ajaib. Dia melakukannya bukan semata-mata karena saya dan saudara, tetapi Dia melakukannya karena dirinya sendiri. Bisakah kita memahaminya? Allah melakukannya karena untuk Dia, karena Dia berpegang pada firman-Nya, karena Dia bukanlah Allah yang menyangkali janji-janjinya. Dia tidak pernah berubah. Kesetiaan yang begitu hebat, mengapa kita sering abaikan dalam hidup? Jangan, Tuhan memegang kita lebih hebat. Nah, bagian pertama yang kita mau melihat di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-33, Allah menyuruh Musa mencatatnya, sehingga kita bisa melihat catatan ini. Pasal 33 saya mulai, saya tidak akan baca 50 ayat lebih ini, karena kita akan kehabisan waktu. Tempat-tempat persinggahan orang Israel di padang gurun, pasal 33. Inilah tempat-tempat persinggahan orang Israel setelah mereka keluar dari tanah Mesir, pasukan demi pasukan di bawah pasukan Musa dan Harun. Musa menuliskan perjalanan mereka dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Dan inilah tempat-tempat persinggahan mereka dalam perjalanan mereka. Ayat 3 dan seterusnya. Musa mencatat dengan detail di mana tempatnya, ada apa di sana, dan seterusnya. Ternyata kalau kita lihat maksud Tuhan ada. Ini bukan sekedar sebuah daftar tempat. Kadang-kadang kalau saudara sampai pada pasal 33, saudara baca enggak? Ayo, kalau saya teruskan saudara ngantuk pasti. Karena saudara enggak ngerti kota-kotanya. Misalnya
Mereka berangkat dari Rameses pada bulan pertama, hari yang ke-15 bulan yang pertama. Sesudah itu Paskah, berjalanlah orang Israel keluar tengah-tengah Yakan, dan sementara orang Mesir bla 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 terus sampai kemana lagi, berangkatlah mereka, berkemah lagi, dan seterusnya. Mereka berangkat, mereka berkemah, berkemah sampai pasal ini habis seperti itu. Kita pikir ini sekedar sebuah daftar, tidak. Tetapi ini semacam sebuah tugu memorial anugerah Allah, supaya orang Israel generasi yang baru membaca dan mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Jadi tidak ada perjalanan orang Israel yang sia-sia. Mengapa? Karena Tuhan yang menyuruh mereka. Tidak ada. Padahal pasal 33 menceritakan tempat-tempat di mana orang Israel sebetulnya punya banyak keadaan-keadaan yang sulit. Ada tempat-tempat yang penuh dengan luka, yang traumatis. Saudara bisa tenang kalau engkau melihat orang tuamu mati terbakar di hadapan Tuhan. Ketika engkau melihat satu perkemahan di mana 250 orang masuk ke dalam tanah, kemah mereka hancur habis dan kemudian tanah menutup lagi. Engkau bisa melihat ada orang yang mati di pagut ular di depan matamu mungkin. Pengalaman-pengalaman yang penuh dengan duka, yang sangat traumatis. Ketika mereka, karena ini generasi baru, 20 tahun ke bawah kebanyakan, pasti mereka juga tahu apa yang disebut mara, di mana air yang tidak bisa diminum karena terasa pahit, dan itu membuat mereka awalnya mulai marah, bersungut. Tapi Tuhan menyelesaikan dengan mudah. Sebatang kayu dilemparkan dan kemudian air itu menjadi bisa diminum. Tuhan menuntun mereka dalam situasi yang tidak mudah. Apakah Allah gagal dan tidak setia? Tidak. Semua maksud di mana mereka berjalan ada tujuan Tuhan. Ketika sampai di Kibrot Ta'awah, ketika mereka sudah mulai bosan dengan makan mana, mereka berkata, kami bosan, kami pengen makan daging. 2,5 juta orang minta daging, saudara. Musa berkata, siapa aku? Bagaimana aku harus menyediakannya? Tapi Tuhan menyanggupinya. Tuhan memberi mereka makan daging dari burung puyuh. Tetapi mereka begitu rakus, sehingga di situ Tuhan menghukum mereka. Sehingga Kibrot Ta'awah menjadi sebuah tempat kuburan orang-orang yang rakus. Bahkan ketika makanan masih di mulut, mereka begitu serakah seperti orang yang kalap ketika melihat daging. Saudara, ini tempat di mana pasti memberi sebuah memori gelap bagi generasi baru yang melihat orang tua mereka seperti itu. Di Kades, mereka juga mengalami keadaan yang sulit. Ketika mereka mulai berkata, kami mau kembali, lebih baik kami mati di tanah Mesir. Gak usahlah kami maju ke negeri Kanaan. Di tempat ini Tuhan marah dengan sangat. Tuhan menghukum mereka. Dan di Hor, di atas gunung itu, imam besar Harun harus mengakhiri perjalanan hidupnya. Tuhan berkata, suruh Harun naik ke atas dan biarlah dia digantikan dengan anaknya. Jadi ini adalah sebuah perjalanan yang banyak tanda. Bukan saja hal yang indah, mujizat-mujizat, tetapi sisi yang lain ini bicara tentang banyak luka, pengalaman-pengalaman traumatis. Mengapa? Karena Tuhan ingin umat Israel tidak pernah lupa. Mazmur 56 berkata, air mataku kau tampung dalam kirbatku. Jika ada orang harus menangis karena kebenaran, jika ada orang mencucurkan air mata karena jiwa-jiwa yang dia doakan, maka air matamu tidak sia-sia. Tapi kalau air matamu nangis cuma karena kau tidak mendapat apa yang kau inginkan, air matamu nangis cuma karena engkau begitu egois dan orang menegur engkau dengan keras, ketika engkau hidup baper dan engkau disegak orang, dan engkau kecewa dan engkau kaget dan nangis. Saya enggak bicara
kirbat Allah untuk air mata seperti itu. Tapi Alkitab berkata kirbat Allah berisi air mata dari doa orang-orang kudus yang tulus, yang berdoa untuk orang lain. Bahkan Wahyu mencatat ada cawan emas yang berisi doa dari orang-orang kudus, penyembahan orang-orang kudus. Jadi mengapa Anda berdoa? Pertama untuk dirimu sendiri. Tuhan tidak dipuaskan dengan doamu. Dan itu engkau berdoa karena engkau membutuhkan Tuhan. Kalau engkau tidak berdoa, tidak ada urusan dengan Tuhan. Tuhan gak rugi apa-apa dengan engkau. Ketika engkau tidak mengandalkan Tuhan, Tuhan juga tidak kekurangan apa-apa. Ketika seseorang menjadi tidak setia dan lupakan Tuhan, Tuhan tidak rugi. Sudah lihat perjalanan ini, generasi yang lama, 600.000 orang lebih Tuhan tewaskan. Itu bukan orang-orang biasa. Itu orang-orang yang sudah melihat kebaikan Tuhan sepanjang hidupnya. Tetapi mereka terus-menerus tidak pernah berubah. Tuhan menewaskan mereka. Tuhan membuang mereka karena tidak layak memasuki negeri Kanaan. Apakah untuk masuk kerajaan sorga engkau tidak harus membayar apa-apa? Ketika Kristus mati di kayu salib, Dia membayar dosa kita. Kita selamat karena anugerah, tanpa air mata, tanpa keringat, tanpa darah, tanpa 1.000 rupiah pun. Kita selamat karena anugerah, 1000% benar. Tapi jika engkau mau bertumbuh di dalam Kristus, jika engkau mau menjadi lebih setia, lebih taat, lebih dewasa, engkau harus memikul salibmu. Kau harus berlelah-lelah di dalam Tuhan. Kau harus menabur, bahkan jika taburan itu dipenuhi dengan air mata. Karena orang yang tidak pernah menabur tidak akan menuai. Itu prinsip. Jika Anda tidak pernah melakukan sesuatu apapun bagi kerajaan Allah dalam hidupmu, besar kecil, terlihat mata atau tidak, Anda tidak akan pernah menuai apa-apa. Masuk kerajaan Allah bicara tentang apa yang kita lakukan. Melakukan kehendak Allah dalam hidup kita. Jadi bedakan ini selamat. Ada orang selamat, semua orang selamat karena percaya kepada Kristus. Tapi kalau dia mau bertumbuh, kalau dia mau berkemenangan, dia harus melakukan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Jadi kita tahu bahwa seorang yang berjalan dalam Tuhan, seringkali Tuhan minta untuk dia mengikis egonya, menanggalkan tabiat lamanya, melakukan sesuatu yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Jadi ingatlah ketika Anda harus mengeluarkan keringat, air mata, Tuhan menampungnya. Amin. Berapa banyak kita mengeluarkan keringat, air mata untuk sesuatu yang fana. Coba alihkan keringat dan air matamu, tenagamu, sumber dayamu untuk kerajaan Allah. 1 Korintus 15:58 berkata, dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Mengapa ada kata jerih payah? Karena Paulus ingin orang-orang Korintus melakukan kegiatan pelayanan, pemberitaan Injil, perluasan kerajaan Allah dengan semua cara yang mereka bisa lakukan. Jadi ambil bagian dalam pelayanan. Mulailah berdoa buat orang-orang di sekitarmu, tetanggamu, bawa mereka dalam doa. Kalau engkau bisa mencucurkan air mata untuk jiwa kekal mereka supaya tidak binasa. Kalau engkau bisa mendapati isi hati Allah bagi mereka, itu sesuatu
yang menyenangkan Tuhan. Itu pun belum jaminan bahwa mereka akan selamat, karena ada hak bebas mereka, betul? Tapi kalau kita tidak pernah berdoa, apakah Tuhan tidak akan bertanya kepada kita, mengapa kau nggak pernah berdoa buat kakakmu, adikmu, mertuamu, saudaramu? Bahwa keselamatan urusan masing-masing, tapi engkau telah dipanggil menjadi terang, mengapa engkau tidak melakukannya itu? Saya yakin Tuhan akan bertanya itu. Jadi mengapa kita tidak menghabiskan waktu atau memberikan waktu berdoa buat mereka? Mulailah dengan doa bagi kota ini, bagi negeri ini, bagi pelayanan pemuritan penjangkauan orang-orang yang tidak mungkin terjangkau oleh pelayanan gereja di permukaan. Tapi ada orang yang melayani di tempat-tempat yang sulit melalui media. Jauh lebih sulit dari Indonesia. Tapi ada orang-orang yang berani, yang mau bayar harga melayani mereka. Kadang-kadang kita ingin melupakan, karena itu traumatis. Musim-musim kering yang pahit, udah kering pahit lagi. Kalau orang kurang minum juga begitu. Cantik, ganteng, tapi keringatnya pahit. Itu pasti tandanya kurang minum. Coba tanya sebelahnya, bagaimana keringatku? Kalau kering pahit kurang minum, seperti di padang gurun. Cukuplah hidup di padang gurun, tapi tubuhmu kasih air yang cukup. Jangan sebelahmu tutup hidung karena engkau kurang minum, ya kan? Apakah engkau begitu pede kadang-kadang? Kalau keringat ya nggak ada keringat yang wangi, bohong. Tapi keringatnya tidak tajam, tidak menyengat orang. Ya. Kadang kita seperti begitu. Ada musim-musim kering dan pahit dalam hidup. Ada kegagalan. Ada masa-masa yang sulit dalam hidup kita. Bahwa peristiwa atau tempat-tempat yang paling kita ingin lupakan. Ada orang tidak pernah bisa melupakannya, dan ketika dia ingat dia akan jatuh lagi. Tapi mengapa? Mengapa Tuhan mau? Atau mengapa Tuhan izinkan? Mengapa Musa disuruh mencatat itu? Supaya mereka belajar dari kekurangan dan kesalahan. Karena itulah cara Tuhan membentuk karakter kita ketika kita ada di dalam keadaan-keadaan yang sulit. Anda nggak akan jadi lebih rendah hati kalau semua situasinya bagus-bagus saja. Kau tidak akan berkemurahan ketika semua orang juga berkemurahan. Ketika engkau berhadapan dengan orang egois, ketika engkau berhadapan dengan orang pendendam, orang yang baperan, di situ engkau akan bertumbuh di dalam Tuhan. Menyendiri dalam perjalanan iman, pelayanan, pengiringan kepada Tuhan tidak akan menghasilkan karakter Kristus dalam hidupmu. Menyendirilah dalam gua 20 tahun, 50 tahun, engkau keluar tetap sama. Masih tetap egois, tidak peduli dengan orang lain, hanya tentang hidupmu sendiri. Tapi ketika engkau hidup dengan orang lain, bergaul dengan orang yang tidak sempurna, bergaul dengan orang yang mudah melukai hatimu, engkau dibentuk Tuhan di sana. Jangan takut bergaul. Tidak semua orang cocok dengan engkau. Mungkin kau juga tidak cocok dengan semua orang. Tipikal berbeda-beda temperamen bawaan. Orang-orang sanguin mungkin akan lelah berhadapan dengan orang-orang flegmatik. Tetapi Tuhan membentuk kita satu dengan yang lain. Ingatlah, kita diubah dan dibaharui Tuhan. Tidak ada celah lubang yang terlalu dalam sehingga kasih Allah tidak dapat menjangkau dan memulihkannya. Jangan menarik diri. Menarik diri bukanlah cara yang benar untuk Anda bertumbuh dalam Tuhan. Ada orang dalam kehidupannya selalu menarik diri. Dia cuma urusan dirinya sendiri, enggak mau bergaul. Padahal kita adalah keluarga Allah. Pernahkah engkau menyapa orang lain yang kau tidak kenal? Bisakah engkau memberi waktu sedikit untuk bertanya dan bercerita? Begitu sibukkah kita dengan jadwal kita sehingga kita tidak punya kesempatan untuk bercerita dengan orang lain? Memberi waktu. Sekali lagi, menarik diri
di celah gelap dan sembunyi, engkau bisa mengatakannya minder, tetapi ini bentuk kesombongan, karena engkau tidak ingin terlihat oleh orang lain. Orang minder itu adalah ungkapan kesombongan yang tersembunyi, karena dia tidak ingin orang lain tahu tentang dia. Dia tidak mau orang lain tahu kekurangan kelemahannya. Lebih baik dia sembunyi di ruang tergelap, di paling bawah. Tapi kalau engkau mau membuka hatimu, Tuhan juga bisa mengubah dan menjamah engkau. Amin. Hai orang-orang yang suka minder, berita ini pagi ini buat kita semua. Tidak ada tempat yang terdalam yang kau mau sembunyi yang Allah tidak bisa jangkau engkau. Buka hatimu. Semua orang punya kekurangan, semua orang punya masalah, semua orang punya aib misalnya begitu. Tetapi ketika kita memberikan diri kita seperti surat terbuka, disitulah Tuhan membentuk kita untuk bisa menerima orang lain. Yang kedua, Allah menetapkan pembagian. Semuanya punya wilayah, Tuhan sudah mengaturnya. Ada batas-batasnya, gak boleh sembarangan, gak boleh semaunya. Kalau saudara ke gereja misalnya, tempatnya sempit, banyak orang karena ada hari raya. Asyir bilang di sini, duduklah dengan baik. Amin. Amin. Aku mau di sini Pak, lemak paling lemak di sini. Pak majulah depan kosong. Aku di sini baik. Kalau dia masih lagi nak ngapo kau, gak aku keluar, gak aku tidak usah ke gereja, gara-gara kau. Misalnya begitu sampai segitunya, ya kan? Jadi Tuhan mengatur begitu rupa. Mereka nggak boleh berontak karena Tuhan yang menetapkannya. Pasal 34 ayat 1-2, Tuhan berfirman kepada Musa, apabila kamu masuk ke negeri Kanaan, maka inilah negeri yang akan jatuh kepadamu sebagai milik pusaka, yakni tanah Kanaan menurut batas-batasnya. Musa memerintahkan kepada orang Israel, itulah negeri yang akan kamu bagi sebagai milik pusaka dengan membuang undi yang diperintahkan Tuhan untuk diberikan kepada suku yang 9,5 itu. 2,5 suku sudah dapat di wilayah seberang sungai Yordan. Nah, jadi seringkali kita membuat pilihan-pilihan. Bandingkan misalnya begini, ada budaya duniawi yang memberikan bahaya. Apa misalnya? Indikasinya suka membanding-bandingkan diri. Kalau merasa lebih kita bangga, kalau merasa kurang maka kita malu dan tarik diri. Tanah kami bukanlah tanah yang besar dan luas, misalnya begitu, ini suku. Tapi Tuhan sudah bilang kau di situ. Bisakah yang dapat wilayah lebih kecil iri hati? Bisa. Dalam hidup kita, iri hati seringkali menggerogoti damai sejahtera dan sukacita kita. Kalau ambisi yang tak pernah habis ada di depan kita, kita seperti kuda yang ditipu oleh majikannya, yang di depannya dikasih kayu panjang dan kemudian dikasih makanan yang paling dia suka. Kuda akan berlari sampai selesai, sampai akhir, baru dia akan mendapatkannya. Itu kalau dia mendapatkannya. Ambisi tanpa akhir seringkali membuat jiwa kita lelah. Kita mengejar sesuatu yang sebetulnya kita tidak butuhkan, sehingga waktu kita habis, energi kita habis, kasih kita, kesetiaan kita habis untuk mengejar ambisi yang tidak ada akhirnya. Saya tidak berkata bahwa kita tidak perlu meningkatkan kehidupan. Ambisi berbeda. Ambisi membuat kita ketika duduk di satu posisi juga kita tidak pernah puas. Menerima pemberian Allah apapun kita tidak pernah puas dan selalu ingin mengejar lebih. Tetapi bukan untuk kepentingan apa yang Allah kehendaki, tapi lebih kepada supaya kita merasa puas dan kita tidak menggunakannya untuk cara yang Tuhan tetapkan. Bandingkan ketika ayat ini berkata, aku sendiri yang menetapkan bagianmu.
Bandingkan jika kita merasa, mengapa aku begini dan dia begitu. Belajarlah mensyukuri penetapan Tuhan. Ada orang yang mendapat 1 talenta. Kehendak Tuhan adalah dia mengembangkan 1 talenta itu. Dia tidak perlu iri untuk orang yang mendapatkan 2 talenta atau 5 talenta. Karena jika 1 talenta dia tidak kembangkan, dia tidak akan mengembangkan, apalagi jika dia mendapat 2 atau 3 atau 5. Jadi yang paling penting adalah mensyukuri apa yang Tuhan beri. Menjadi maksimal. Toh 1 talenta itu bukan sesuatu yang buruk. 1 talenta itu bukan berarti tidak ada gunanya. 1 talenta juga bernilai besar. Pertama-tama itu pemberian Allah. Yang kedua itu kesanggupan yang Allah tahu bahwa kita bisa melakukannya. 1 talenta sekali lagi bukanlah hal yang remeh-temeh. Pertama karena Allah yang memberikannya. Allah tidak pernah memberikan sesuatu kepada anaknya yang sia-sia, yang tidak berguna. Amin. Saudara lihat, dalam tubuh, memang saya juga bingung kadang. Appendix atau usus buntu itu kan kalau dipotong orang biasa-biasa aja. Saya kurang tahu. Ada nggak orang yang sudah dibuang usus buntunya? Berkata, sejak usus buntuku dibuang, aku kurang begini, kurang begitu. Kadang-kadang kita berpikir, untuk apa usus buntu itu? Ada orang yang dibuang kantong empedunya, dan kelihatannya hidupnya masih normal saja. Meskipun pasti metabolismenya terganggu. Kalau Allah melakukan sesuatu, apakah ada hal yang sia-sia yang dia perbuat? Gak ada. Percayalah, jadi mensyukuri kebaikan Tuhan. Ada bagian yang Anda tidak perlu rubah, tapi Anda maksimalkan. Kalau kita bicara kedewasaan rohani adalah orang-orang yang bisa menjalani hidup dengan bersyukur. Sebab bukan tentang memiliki semuanya. Karena jika orang ingin memiliki semuanya, dia tidak akan pernah mendapat dalam hidup. Sekali lagi, tidak ada yang ideal dalam hidup. Kalau engkau sedang mencari suami, mencari istri, mencari pekerjaan, tidak ada yang ideal. Mengapa? Karena ini dunia. Selalu akan ada hal-hal yang kau berkata, kenapa tidak begini dan tidak begitu. Tetapi di tempat itulah kita bisa berkata, Tuhan terima kasih. Amin. Kalau kita sampai menggenapi apa yang dikatakan Mazmur 16, puji Tuhan, bagian warisanku jatuh di tempat-tempat yang permai. Tapi kalau jatuh di tanah-tanah yang tidak permai, apakah Anda bisa bersuka cita? Seharusnya ya, karena Tuhan yang menetapkannya. Tujuannya apa? Pasti ada tujuannya. Mencari tahu dan mengelolanya, itulah yang menjadi bagian kita. Jadi orang dewasa rohani itu hidup bersyukur dengan apa yang Tuhan tetapkan dan memberdayakan, mengoptimalisasikan, menjadi maksimal tiap kasih karunia Allah. Contohlah 1 talenta. Jika dia mengembangkan 1 talenta, dia tidak harus menjadi 5 atau 10. Dia cukup menjadikannya 2. Dan dia akan mendapat pujian yang sama dari Tuhan, sang majikan. Perbuatanmu hamba yang baik dan setia. Masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Tapi karena dia tidak melakukannya, maka kecaman Tuhan datang kepadanya. Hamba yang jahat, hamba yang malas, dan hamba yang tidak berguna. Karena tidak mau memberdayakan anugerah Tuhan dalam hidupnya. 20 tahun yang lalu menjadi Kristen dan hanya tahu seperti ini. Dia hanya tahu 1 ayat, Yesus mati buat dia misalnya. Ayat di mana enggak tahu. 30 tahun jadi Kristen, dia tidak pernah mengenal kitab suci lebih dalam lagi. Padahal dia tahu banyak tentang dunia.
Dia bisa sekolah, dia tahu banyak tentang hal-hal yang ada di dalam hidup ini. Tapi mengapa tentang Tuhan dan kerajaannya yang kekal, dia tidak pernah mau tahu, tidak mau belajar, tidak mau menyisihkan. Ada orang-orang yang maaf kata karena matanya buta, orang menciptakan Alkitab bersuara supaya dia bisa mendengar. Kalau dia masih mau belajar, juga ada Alkitab Braille. Dulu ada seorang anak muda yang tunanetra, Alkitabnya besar, dan saya bilang, saya boleh pinjam gak pegang? Kamu tahu semua sini? Iya, saya baca dengan ujung jari. Dengan ujung jarinya dia meraba huruf-huruf yang muncul timbul itu, dan dia membaca benar. Orang buta yang tidak bisa melihat bisa membaca Alkitab kalau dia mau belajar, melatih dirinya. Itu sesuatu yang sudah puluhan tahun atau enggak tahu ratusan tahun. Tapi sekarang orang bisa membaca Alkitab untuk lansia yang sudah lamur matanya, dipasang minus, enggak bisa lagi, plus berapa masih enggak bisa. Ada Alkitab audio, bisa mendengar firman daripada mendengar berita yang enggak karuan, misalnya hanya melemahkan iman. Suruh anak-anakmu, cucumu, belikan aku Alkitab audio. Bukan permintaan yang mahal, betul? Atau install saja di HP yang biasa. Itu karena tidak besar. Kenapa kita tidak mau memaksimalkan karunia-karunia rohani? Kenapa kita tidak mau melatih datang kepada tetangga dan bercerita tentang kebaikan Tuhan? Mungkin waktu dia ulang tahun atau waktu dia susah, cari momentum. Belajar keluar dari sangkarmu, sangkar kenyamananmu. Lihat orang di sekitarmu, ada orang-orang yang memerlukan Tuhan. Jangan pula kau datang dan berkata, aku disuruh pendeta supaya kau jadi Kristen. Enggak, tapi engkau jadi berkat, berbuat baik bagi orang. Jadi berkat. Kalau kau pulang ke rumah cuma kunci pintu, hidupkan lampu, dan kemudian besok lagi keluar, enggak kenal satu dengan yang lain, padahal tetanggamu di sebelah. Saudara, ayo belajar melihat, membawa terangmu bercahaya di dalam kegelapan. Bagian ketiga, dalam Bilangan pasal 35, ternyata ini menjadi sebuah tipologi dari Kristus yang hebat. Kota perlindungan. 6 kota memang, tapi terbagi. Ada banyak tempat. Apa ini? Ini ternyata Tuhan menaruh bayangan Kristus di dalam hukum orang Israel. Ini untuk orang-orang yang tidak sengaja membunuh. Kalau kita mau membaca pasal 35, supaya kita tidak salah mengerti tentang Alkitab dan kita berkata orang bunuh bisa aman di sini. Enggak, maksudnya bukan begitu. Ayat 11 pasal 35, maka haruslah kamu memilih beberapa kota menjadi kota-kota perlindungan bagimu, supaya orang pembunuh yang telah membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana. Kota-kota itu akan menjadi perlindungan bagimu terhadap penuntut balas, supaya pembunuh jangan mati sebelum ia dihadapkan pada rapat umat untuk diadili. Ayat 25, ayat 24 ya saya baca ya. Maka haruslah rapat umat mengadili orang-orang yang membunuh itu dan penuntut darah menurut hukum ini. Dan haruslah rapat umat membebaskan pembunuh dari tangan penuntut darah, dan haruslah rapat umat mengembalikan dia ke kota perlindungan, ke tempat ia telah melarikan diri. Disitulah ia harus tinggal sampai matinya imam besar yang telah diurapi dengan minyak yang kudus. Jadi kota perlindungan adalah jika orang bekerja nih, saya di atas, kemudian tiba-tiba jatuhlah linggis ke bawah, kemudian tertimpa seseorang, mati dia. Kawannya bilang, nah mati dia.
Tapi karena saya nggak melakukan dengan sengaja, tidak ada permusuhan, tidak ada motivasi apa-apa, saya bisa lari ke kota perlindungan. Karena hukum Taurat berkata, nyawa ganti nyawa, gigi ganti gigi, dan seterusnya. Jadi supaya tidak terjadi penghakiman massal yang tidak jelas, orang-orang yang tidak sengaja bisa mendapat perlindungan sebelum dia diadili dengan benar. Nah, makna kota perlindungan ini, dia memberi rasa aman dari ancaman terhadap hukuman balas dendam, karena dia melakukannya dengan tidak sengaja. Yang kedua, ini memberikan keadilan, tidak membatalkan keadilan. Dia satu waktu nanti setelah itu tua-tua kota akan menghadapkan ini. Kalau faktanya dengan saksi-saksi 2-3 orang bahwa orang ini memang tidak punya niat, tidak punya motivasi, tidak punya hal-hal yang sebelumnya rencana-rencana jahat, maka dia bisa tetap tinggal di kota perlindungan. Sampai kapan? Sampai imam besar itu mati. Jadi imam besar itu kalau dia sudah mati berganti imam besar yang lain kan? Nah, kalau pergantian imam besar, bebaslah dia untuk kembali ke rumahnya. Tapi selama imam besar masih hidup, misal 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, kita nggak tahu, disitulah dia tinggal di kota perlindungan. Tapi dia akan diadili sebelum bisa menetap di sana. Tapi yang pertama dia pasti diterima. Semua orang yang lari ke kota perlindungan tidak akan langsung dibunuh oleh penuntut darah. Ya, ini tempat perlindungan. Syaratnya dia harus lari dan berlindung di 6 kota ini. Terdekat mana dia dengan kejadian perkaranya? Dia bisa pilih yang paling dekat. Dia bisa lari. Ini tempat orang bisa berlindung dari tuntutan pembalasan dendam yang salah. Dan ini juga ada hal yang keempat. Anda lihat di sini cahaya Injil memancar dengan kuat. Ada kasih dan anugerah Allah. Hati Tuhan yang mau melindungi dan memberikan kesempatan hidup yang baru. Hebat. Tuhan tidak pernah menjatuhkan disiplin untuk menghancurkan dan menghabisi orang. Tapi ini sebuah tempat di mana keadilan bisa ditegakkan. Dan kalau dia sungguh-sungguh meskipun sudah membunuh atau menyebabkan nyawa orang hilang dengan tidak sengaja, dia bisa menunjukkan penyesalannya supaya di kemudian hari dia bisa lebih hati-hati, lebih waspada. Dia bisa memulai hidup yang baru dengan keluarganya, dengan orang-orang terdekatnya di kota asalnya apabila imam besar itu sudah mati. Hebat ya Tuhan ya. Orang yang bersalah, orang berdosa harus diadili, harus 2-3 orang. Tapi kalau dia melakukannya bukan karena kejahatan, Tuhan menyediakan sarananya. Prinsip kota perlindungan sekali lagi dia berlari. Ini gambaran dia menyadari kesalahan. Dia mau berusaha. Kalau dia diam di tempat, dia bisa mati. Karena orang bisa salah paham dan dia tidak bisa menuntut. Cara satu-satunya dia harus lari ke kota perlindungan. Dia harus masuk ke tempat yang ditetapkan Tuhan. Tadi ayat 26 berkata, tapi kalau dia keluar dari batas kota padahal imam besar belum mati, maka orang lihat, dia keluar. Ini orang dulu membunuh meskipun tidak sengaja. Dia bisa dibunuh di situ dan dosanya ditanggung kepada dia sendiri. Paham maksudnya saudara? Dia harus tinggal di sana 20 tahun, 50 tahun sampai imam besar mati. Ini pernah terjadi dengan Simei. Waktu Salomo memanggil Simei setelah bapaknya Daud mati. Daud bapaknya mati mana saja, tapi ada koma. Bukan bapaknya Daud, bapaknya Daud mati, gitu ya. Jadi Daud mati, Salomo diberikan mandat, jangan lupa Simei. Kemudian Daud nggak mau bunuh orang di masa awal-awalnya begitu. Dia berkata, sini Simei,
Kau buat apa begini-begini? Ya sudah, kau pergilah ke sana di rumahmu, jangan keluar bla bla bla. Kalau kau keluar dan kemudian kau dibunuh, aku tidak tanggung jawab. Nah, Simei kemudian mendapat anugerah, dia pulang. Ini mirip dengan kota perlindungan kecil. Salomo memberi dia kesempatan hidup selama dia taat tinggal di tempat perlindungan. Tapi kalau satu waktu Simei keluar, kemudian ada orang mendapati Simei, dan kemudian Simei dipanggil Salomo. Kenapa kau lari? Padahal aku sudah bilang, hidupmu aman selama engkau tidak keluar. Ya, jangan keluar dari perlindungan Tuhan. Amin. Pernah membaca Injil Yohanes? Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku dan keluar, dia akan mendapatkan padang rumput. Pintu keselamatan cuma satu, Yesus Kristus. Amin. Anda nggak perlu keluar hanya karena jabatan, karena sesuatu, karena iming-iming, karena apa, dan kemudian balik lagi. Belajarlah setia kepada Tuhan. Kemah suci itu pintunya cuma di depan, nggak ada pintu belakang. Berlindung. Yang ketiga, menunggu pengadilan yang benar sesuai dengan hukum. Jadi ini ada prinsipnya tetap. Dan sebetulnya ini bicara tentang di dalam Kristus kita berlindung kepadanya untuk memperoleh hidup yang diampuni dari dosa-dosa kita, hidup yang dipulihkan. Di dalam Kristus kita memiliki perlindungan yang sempurna, perlindungan dari dosa, dari hukuman, dan dari kuasa maut. Katakan, Yesus adalah kota perlindunganku. Tinggallah di dalam Dia, jangan keluar. Kalau engkau keluar, bahaya mengancam jiwamu. Meninggalkan Tuhan sesaat mungkin tidak bahaya, tapi resiko kekal ada dalam pilihanmu. Mengapa orang harus keluar meninggalkan Kristus? Apakah dia ingin mencari padang rumput yang lebih hijau? Apakah dia ingin mencoba sesuatu di luar Kristus? Kalau sampai hari ini engkau tetap ada di dalam Kristus, tinggallah sampai nafas akhir hidupmu. Ini bukan cerita fanatisme agama, tapi ini bicara tentang hanya di dalam Dia manusia yang berdosa bisa diselamatkan dan terjaga dari penghukuman kekal, dari dosa dan kuasa maut. Di luar itu, Tuhan garansi tidak ada satu apapun yang bisa menjangkau engkau dan membinasakan engkau selama kita ada dalam genggam tangan Tuhan. Kita kemarin minggu-minggu lalu belajar, orang Israel disantet dari depan, dari belakang, dari atas, tapi mereka nggak pernah berhasil dikalahkan karena ada perlindungan Tuhan. Hanya orang yang keluar dari perlindungan Tuhan yang membuat celah untuk dia hancur dan jatuh. Ada yang paling menarik dalam ayat 25 yang kita baca tadi. Dan disitulah ia tinggal, dan disitulah ia harus tinggal sampai matinya imam besar yang telah diurapi dengan minyak yang kudus. Jadi jaminan pembebasannya hanya ketika imam besar mati, dia baru bisa kembali ke kampung asalnya. Tahukah saudara, ini juga menunjuk sebuah nubuatan. Yesus adalah imam besar agung yang ketika dia mati, jiwa kita dan semua orang percaya dibebaskan. Kan orang yang di dalam kota perlindungan ini kan berdoa, Tuhan sudah 20 tahun, imam besarnya nggak mati-mati. Bisa terjadi nggak? Bisa nggak? Doanya nggak bagus. Tapi demi dirinya dia berkata, aku sudah mengungsi, memang aku nggak dibunuh orang, tapi ini udah 50 tahun, imam besarnya panjang umur lagi. Orang-orang ini sangat mengharapkan imam besar mati, karena ketika imam besar mati, bebaslah dia dari hukum. Yesus mati untuk membebaskan kita selama-lamanya. John Owen berkata, kematian Kristus bukan kemungkinan keselamatan, tetapi dia menjadi jaminan pembebasan bagi kita umatnya.
Jadi pelarian ini hanya bebas ketika imam besar mati. Ibrani 6 ayat 18. Kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Anda jadikan Kristus Tuhan tempat perlindungan, supaya engkau bisa menjangkau pengharapan yang lebih besar lagi di dalam Kristus. Nah, ini bukan cerita orang lain. Sebetulnya kitalah pelarian itu. Kasih tahu di sebelahnya. Sebenarnya kau yang pelarian. Betul? Memang kalau cerita tentang Bilangan pasal 35, kita bicara tentang orang Israel yang karena melakukan satu dosa atau terjadinya karena lalai kematian orang lain, dia lari dan dia kemudian diselamatkan. Itu cerita orang Israel di masa lalu. Tapi hari ini kita bercerita tentang diri kita. Saya, saudara, adalah manusia berdosa. Setujui dulu. Betul? Saya dan saudara manusia berdosa. Coba angkat tangannya. Ya kan? Pernahkah kita dikejar bayangan ketakutan penghukuman kekal? Pernah? Pernah terpikir? Salah satu yang membuat saya bertobat umur 17 tahun. Kemarin kan saya cerita sedikit. Sekolah minggu sampai umur tertentu, waktu masuk SMP saya mulai tinggalkan Tuhan. Karena rasanya untuk apa cari Tuhan? Kalau Tuhan itu, kalau iblis masih ada, hal yang jahat masih ada. Saya nggak tinggalkan Tuhan dalam arti ganti agama, tapi nggak rajin lagi ke gereja. Saya mendalami buku-buku yang lain. Karena dulu saya disuruh ngurus perpustakaan di SMP Lampung, bantu gurunya dan sebagainya. Nah, tapi satu hari saya ada pengalaman yang mengerikan, hampir mati di atas Gunung Merapi. Karena ikut-ikutan kakak-kakaknya yang lebih besar naik Gunung Merapi. Umur 17 di Jogja, Gunung Merapi. Kalau saya tidak salah itu sekitar 2100 meter sudah. Karena di atas sudah mulai bebatuan yang gampang longsor. Saya lupa dari sisi mana kami naik, tapi seperti dari Kaliurang ke atas. Ada beberapa jalur, dan itu salah satu jalurnya yang di atasnya bisa banyak batu-batu terbis. Pengalaman itu yang sangat traumatis. Karena batu yang saya pijak itu jatuh sampai kemudian sunyi. Saya pikir, saya membayangkan begitu dalamnya. Saya nggak tahu berapa ribu meter waktu itu, tapi yang jelas kalau saya jatuh pasti saya mati. Kemudian kalau saya mati, saya kemana? Saya sekolah minggu waktu kecil, tapi saya sudah mulai jauh dari Tuhan. Kemudian setiap malam terbayang kalau saya mati, saya kemana? Kalau saya mati, apakah saya pasti masuk surga? Ada sesuatu yang membantah. Emang kau pantas masuk kerajaan sorga? Tapi kalau saya berkata, wah kalau begitu saya ke neraka, saya juga mengerikan. Siapa yang tidak takut dengan neraka? Ternyata Ibrani pasal 2 punya ayat yang sama seperti peristiwa itu. Orang-orang yang seumur hidupnya diperhamba oleh rasa takutnya akan maut. Ada banyak cara Tuhan memanggil orang. Saudara tidak perlu harus mengalami pengalaman traumatis. Tetapi sebetulnya tanpa engkau tahu, ada orang yang nggak tahu bahwa dia dikejar penghukuman. Betul nggak? Kau aja nggak rasa. Ada malaikat maut yang menjagamu. Begitu engkau selesai keluar dari perlindungan Tuhan, selesai kau dibawanya ke neraka kekal. Jauh lebih mengerikan, betul? Ada orang suka cerita matel. Pertama saya nggak tahu. Ferdian cerita, matel itu mata elang. Apa maksudnya? Ada orang yang sangat terlatih melihat kendaraan bermotor, sepeda motor atau mobil yang sudah tidak bayar iuran atau cicilan. Wah, dan sebagainya. Ini mata elang, tajam matanya melihat.
Ada kesempatan bisa aja dia, kalau sebelum ada peraturan yang tegas, debt collector ini merampas. Dia diintai. Ada orang mungkin kredit mobil belum selesai atau tidak bayar atau apa-apa segala. Dia pikir aman-aman saja, ternyata pihak leasingnya mengupahi orang jasa untuk mengambil barangnya, misalnya setelah jatuh tempo dan seterusnya. Jadi tanpa dia sadar ada orang yang mengintai dia. Kalau cuma hilang motor, mobil, nggak masalah lah, walaupun itu berharga. Tapi kalau jiwamu dimata-matai, kalau engkau lengah, engkau lalai, engkau lupa bahwa engkau ada di bawah perhambaan maut, maka itu satu bahaya yang jauh lebih mengerikan. Ayo, faktanya dosa membuat kita ada di bawah penghukuman kekal. Kalau ada orang yang tidak pernah merasa dia berdosa dan tidak ada di bawah bayang-bayang ancaman hukuman kekal, pagi hari ini saya ingin mengingatkan kita, di luar Kristus, dalam kehidupan orang-orang yang belum ditebus dan disucikan, orang itu ada di bawah pengejaran kuasa kematian, kuasa maut. Begitu dia meninggal, roh jahat akan membawa hidupnya. Saudara, ini serius saudara. Dia lebih ganas dari penuntut darah orang-orang Israel. Karena ketika dia mengambil jiwa orang di luar Kristus, orang-orang yang mati tanpa memberi diri diperdamaikan, dia langsung membawanya ke tempat penghukuman kekal. Setidak-tidaknya seperti Injil Lukas 16, seperti gambaran Lazarus yang mati, kemudian Lazarus duduk di pangkuan Abraham. Kemudian kalimat itu berkata, dan kemudian matilah juga orang kaya itu. Kenapa dikontraskan? Lazarus miskin tapi selamat, orang kaya ini mati tetapi di dalam penghukuman. Bukan soal kaya miskinnya, tetapi ini bicara tentang betapapun hebatnya seseorang, satu hari ketika dia mati, dia tidak bisa membayar keselamatan jiwanya. Apakah dia bisa berangkat keluar? Bahkan 1 menit pun dia nggak bisa keluar lagi dari tempat ini. Saya tidak ingin membuat saudara takut, tapi kalau ketakutan kudus dari Allah membuat engkau sungguh-sungguh berlindung dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, dan seperti orang yang dikejar rasa bersalah karena membuat orang lain mati, kau berkata, hanya di kota perlindungan inilah aku akan tinggal. Berapa lama pun imam besar itu mati, nggak peduli, asal aku masih bisa hidup di sini. Seperti itulah kita dengan Kristus, tinggal di kota perlindungan yang adalah Dia sendiri. Ayo, apakah engkau tidak pernah dikejar rasa bersalah, rasa dosamu? Engkau bisa membawa itu di kaki salib Tuhan, dan kemudian kau menerima pengampunan dan kelegaan. Amin. Iblis akan menggunakan kesalahan masa lalumu dan berkata, kau tidak pantas, kau tidak layak. Tapi ingatlah, ketika engkau telah menyerahkan semua dosa dan hidup masa lalumu, kau telah jadi manusia baru di dalam Kristus. Dan berdirilah dengan gagah, dosaku telah dibayar oleh Kristus di kayu salib. Jangan biarkan iblis memberikan tekanan intimidasi membuat jiwamu gentar, karena di dalam Kristuslah engkau menerima pengampunan yang sepenuhnya. Haleluya. Amin. Bagian terakhir, warisan harus dijaga. Karena Israel dalam perjalanannya mulai buram, kabur. Kita ini orang Yahudi, orang Ibrani, tapi mereka membiarkan diri bercampur dengan Amalek, dengan Midian, dan akibatnya Tuhan memurnikan lagi ras mereka. Mereka menegosiasikan kekudusan sehingga Tuhan marah sekali dengan orang Israel. Dan kemudian mereka bercampur baur, tidak lagi menyembah Yahweh, tetapi mereka juga menyembah kepada Baal Peor. Ini sesuatu yang menjadi kondisi nyata dalam hidup Israel, sehingga pasal 36 Tuhan ingatkan lagi tentang mereka harus bertanggung jawab
menjaga warisan. Baik itu tanah, baik identitas mereka sebagai anak Allah, anak Abraham, Ishak dan Yakub, pemilik atau pewaris perjanjian Allah yang kekal. Iman mereka adalah iman yang harus tertuju kepada Kristus, kepada Allah pencipta langit dan bumi satu-satunya. Mereka tidak boleh bercampur baur dengan penyembahan berhala. Tuhan ingin supaya engkau menjaga warisan ini. Demikian juga dengan gereja. Tuhan memanggil kita untuk menjaga warisan Injil. Kenapa kita melakukan ibadah-ibadah setiap minggu? Karena kita mau menjaga tradisi keselamatan, di mana orang-orang kudus di masa lampau melakukan ibadah dengan sukacita karena Kristus telah bangkit. Mengapa kita melakukan ibadah-ibadah gerejawi dalam kalender 5 gereja itu, 5 ibadah itu, 5 hari raya itu? Karena kita juga mau menjaga warisan itu. Ya kan? Mengapa kita berdoa setiap petang selama masa sebelum Pentakosta? Bukankah Pentakosta sudah terjadi? Betul, minggu depan saya mau berkhotbah tentang sintesis dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan kita bisa menemukan Pentakosta itu bukanlah peristiwa yang hanya terjadi di loteng Yerusalem. Supaya kita tahu bahwa Allah itu Allah yang hebat. Dia mewarisi kekayaan kekalnya kepada satu bangsa dan meminta mereka menjaganya seumur hidupnya, karena Allah punya tujuan sampai Mesias dilahirkan. Demikian juga kita. Tuhan ingin kita menjaga warisan iman dan membagi kepada anak cucumu. Kalau engkau tidak punya banyak harta, kekayaan dunia yang kau bagikan, berikan imanmu sebagai warisan rohani yang lebih besar, yang tidak akan hilang. Amin. Teladan hidupmu jadi warisan. Biarlah generasi sebelumnya, sesudah engkau melihat engkau orang tua yang setia kepada Tuhan, tidak pernah meninggalkan Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan di tengah kesukaran dan tantangan. Itu warisan iman. Jauh lebih besar dari kekayaan dan harta benda yang bisa hilang. Warisan apa yang Anda ingin bagikan kepada anak-anakmu, cucumu, kepada orang lain? Warisan iman. Berjuanglah untuk mempertahankan iman. Mau saudara? Berjuang. Kalau tidak kita dikalahkan. Orang-orang di bawahmu cuma bilang, dulu bapakku ke gereja, dulu bapakku pendeta, dulu bapakku, mamaku WL, singer, pelayan musik. Sekarang di mana mereka? Kami nggak tahu lagi. Halo? Saudara mau diingat oleh apa generasi di bawahmu? Orang-orang yang setia mengasihi Tuhan sampai akhir hidupmu. Ya, ketika bilangan berakhir, Israel itu belum sempurna. Mereka masih punya banyak kelemahan. Tetapi Allah tetap memimpin mereka, menjaga mereka, melindungi mereka, menuntun mereka menuju janjinya. Dan ketika kita melihat hidup kita hari ini, kita juga sadar, bukan kita yang terlalu kuat memegang Tuhan, tetapi karena Tuhan yang tidak pernah melepaskan kita. Amin. Mari kita berdiri. Allah yang tetap memimpin sampai akhir. Bacakan kalimat ini. Allah yang memimpin, Allah yang tetap memimpin sampai akhir. Padang gurun penuh kegagalan, namun kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau menolong setiap kami pagi hari ini. Engkau telah mewariskan kepada kami harta kekayaan yang tidak akan hilang. Sesuatu yang tidak akan berubah oleh perubahan zaman. Karenanya kami bersyukur. Kami mempersembahkan tubuh, jiwa, roh kami kepada Tuhan. Engkau pemilik hidup kami, Engkau penebus kami. Pagi hari ini kami membuat komitmen yang baru, penyerahan diri kami kembali kepada Tuhan. Tiap-tiap hari kami ingin membaharui penyerahan diri kami. Juga pagi hari ini ya Tuhan, Engkau dengar setiap doa dan kerinduan kami. Meteraikanlah pusaka keselamatan yang Allah telah berikan bagi kami.
Kami ada sampai hari ini karena kesetiaan Tuhan memegang kuat kehidupan kami. Jangan biarkan kami lengah, lalai dan lepas ya Tuhan. Kami sadar di luar Kristus sebagai kota perlindungan ada bahaya yang mengancam jiwa kami. Hal-hal yang duniawi, hal-hal yang paling halus sekalipun membuat iman kami tawar, membuat kasih kami menjadi dingin dan membeku, membuat kesetiaan dan komitmen kami rontok. Tapi pagi hari ini kami membarui komitmen kami, mengasihi Tuhan, mengabdikan diri kami kepada Tuhan seumur hidup kami. Tidak ada tantangan, tidak ada kesukaran dari dalam, dari luar, dari manapun juga yang akan menghentikan langkah kami berjalan bersama Tuhan. Baharui hati kami, baharui pikiran kami. Terima kasih banyak Bapa. Kami tahu setelah kami ada generasi berikutnya, biarlah mereka juga menerima warisan iman, keteladanan, kesaksian yang benar untuk apa yang sudah kami kerjakan bagi Tuhan dan kerajaan-Mu. Jangan biarkan kami seorang pun di sini yang hidup bagi diri kami sendiri. Kami bekerja, kami berusaha, kami berdagang, kami mencari uang, tetapi kami tidak menggunakannya untuk hal yang salah. Tetapi semuanya biarlah mempermuliakan Tuhan. Ajari kami untuk melakukan kehendak-Mu di sepanjang umur hidup kami dengan apa yang Tuhan sudah percayakan. Talenta 1, 2, 5, kami ingin memaksimalkannya. Setiap karunia-karunia yang Tuhan beri, kami ingin mengembangkannya dengan kasih yang sejati, kasih yang tulus kepada Tuhan, Juru Selamat yang hidup. Berkatilah niat kami, berkatilah kerinduan hati kami, supaya orang-orang di sekitar kami juga mendengar dan diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Berkati para pemuji, pemusik multimedia, Asyir. Berkati pujian penyembahan kami. Berkati persembahan-persembahan kasih kami. Berkati hidup kami untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Kami akan pulang berpisah satu dengan yang lain. Tuhan menyertai dan berkati kami. Pertemukan kami kembali dalam ibadah doa pada besok hari sampai hari Sabtu. Sampai kami merayakan hari Pentakosta, hari ketika Roh Kudus dicurahkan di loteng Yerusalem, dan biarlah setiap kami juga terus mengalaminya setiap hari, sehingga kuasa Roh Kudus terus menyala di dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa, sampai akhir langkah hidup kami di garis akhir. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Allah yang kudus, memenuhi kita, menuntun kita setiap hari, sampai kita dibawa sebagai pemenang memasuki kerajaan kekal Allah. Haleluya, haleluya, amin. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, anugerah-Mu berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah.
Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan berkati kita. Puji Tuhan, silakan jemaat Tuhan yang mau memberikan persembahan, ada kotak di sebelah kiri dan sebelah kanan. Terima kasih untuk persembahannya, Tuhan Yesus memberkati.